Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin amma ba'du. Para mahasiswa yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang statistik deskriptif bagian kedua, yaitu penyebaran data. Kalau yang lalu kita sudah bicara tentang gejala pemusatan min medis modus. Hari ini kita akan ke penyebaran data, dan penyebaran data ini akan kita fokuskan pada 3 hal, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Oke, silahkan disimak. Ini ukuran varians, ukuran variasi kelompok data. Jadi ada banyak yang kita bisa saksikan di sini. Variasi data itu mencakup rentang data, kemudian rentang antar kuartil, ada simpangan kuartil, simpangan baku, varias, dan koefisien variasi. Kalau rentang ini kita sudah pelajari yang lalu ketika membuat distribusi frekuensi. Rentang pada data tunggal itu rumusnya adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal, dan ketemulah rentang atau panjang data dari nilai minimal ke nilai maksimal. Kemudian ada rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, kita tidak bahas. Kemudian ada simpangan baku dan varians. Ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum ini kita akan memahami apa itu simpangan rata-rata terlebih dahulu. Jadi yang perlu Anda pahami semua adalah bahwa variasi data itu menggambarkan derajat bagaimana berpencarnya data secara kuantitatif. Kalau kemarin itu data bagaimana berkumpul di tengah, sekarang bagaimana data menyebar ke samping kanan dan kiri kalau dalam satu kurva. Yang pertama adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antar nilai-nilai data menuju rata-ratanya yang di tengah. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata di singkat SR definisikan seperti terlihat. SR sama dengan 1/n sigma, ini ada garis lurus, ini dua XI min X bar, di mana N adalah banyaknya data. Tanda ini ada dua garis lurus menyatakan nilai mutlak, misalnya min 1 itu sama dengan 1. XI adalah nilai data ke I, dan X bar adalah rata-rata. Rata-rata diperoleh dengan menghitung 1/n, kemudian dari jumlah data X ini. Jadi data dijumlahkan kemudian dibagi dengan N-nya, banyak data. Nah, misalnya ini ada 10 mahasiswa. Ini datanya 172, 167, 180 sampai 170. Kemudian kita hitung rata-ratanya, dijumlahkan secara keseluruhan. 172 dibagi 10, datanya ada 10 sampai 170,1. Kemudian kita menghitung XI min X bar dengan cara seperti ini. XI min X bar, jadi 172 dikurang 170 kurang 0,01, hasilnya adalah 1,9. 167 kurang 170,1, hasilnya min 3,1. Nah, kemudian menjadi angka mutlak dihilangkan minsnya, jadi dianggap datanya data mutlak secara keseluruhan. Nah, kemudian dijumlahkan, ketemulah sigmanya 39,2. Nah, 39,2 dikali 1/n atau dibagi n menjadi 3,92. Ini adalah nilai simpangan rata-ratanya. Contoh kedua misalnya ini, saya sedikitkan jumlahnya. Ini rata-ratanya adalah 34, jadi 19 kurang 34 sama dengan min 15, 20 kurang 34 min 14, 35 dikurang 341, dan seterusnya. Kemudian hilangkan minusnya di kolom berikutnya, dijumlahkan ini 58.
Maka simpangan rata-rata adalah jumlah ini 58 dibagi N. N-nya adalah 5 sama dengan 11,6. Di samping simpangan rata-rata, kita mengenal juga simpangan baku. Simpangan baku ini satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dalam satu kelompok. Simpangan baku atau standar deviasi bisa juga didefinisikan sebagai nilai statistik yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data yang ada dalam sampel, serta berapa dekat titik dan titik dari individu dengan min atau rata-rata nilai data sampel tersebut. Jadi kita dengan simpangan baku itu mengetahui berapa dekat satu nilai dengan nilai rata-rata di tengahnya. Artinya semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin jauh dia dari rata-rata. Nah, kalau kemudian kita satu saat menemukan bahwa simpangan bakunya 0, itu berarti bahwa seluruh datanya sama. Jadi kalau nilainya 0, artinya semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut sama. Sedangkan jika nilainya lebih besar atau lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa titik data individu tersebut jauh dari rata-rata. Simpangan baku yang lain berfungsi untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil sudah mewakili seluruh populasi. Jadi ingat bahwa untuk mencari data dari seluruh anggota populasi itu tidak mudah karena memerlukan waktu, biaya, dan lain-lain. Maka peneliti hanya mengambil data dari sampel. Karena nanti kesimpulannya untuk populasi, maka sampel yang diambil itu datanya harus diuji apakah dia sudah representasi mewakili seluruh populasi. Jadi datanya itu kita harus hitung dulu homogenitasnya dengan menggunakan simpangan baku ini. Oke. Kita mengenal ada simpangan baku, ada varians. Jadi varians itu merupakan kuadrat dari simpangan baku. Varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi kalau tadi ketika menghitung simpangan rata-rata, ini sigma x min x bar ini datanya adalah data mutlak dibaginya n, tetapi kalau varian dan simpangan baku itu x min x barnya dikuadratkan, kemudian dibagi n min 1. Ingat, varian adalah kuadratnya, simpangan baku adalah akar dari varian. Simpangan baku adalah akar dari varian. Oke, ini misalnya contoh dari data yang tadi. X min X bar tadi rata-ratanya adalah 34, min 15, min 14, 1, 11, 17. Ini kalau dijumlahkan 0. Nah, untuk supaya kita tidak berangka 0, kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, kita jumlahkan, dapatlah nilai 832. 832 ini kemudian ini adalah sigma x min x bar kuadrat, ini hasilnya 832 dibagi n min 1, maka ketemulah 208. 208 ini adalah nilai varians. Jadi variansnya adalah 208. Kemudian kita akarkan untuk memperoleh nilai simpangan baku, maka ketemulah akar dari 208 adalah 14,422. Ini adalah nilai simpangan bakunya. Ini ada rumus lain yang bisa kita juga gunakan untuk menghitung simpangan baku dan varians. Jadi nilai dari x-nya langsung dikuadratkan. Oke. Setelah dikuadratkan, ketemu sini misalnya. Jadi kuadrat x min x bar dikali 5 adalah datanya n. Kemudian dikurang XI ini jumlah XI-nya adalah 170 dikuadratkan. Ketemulah 41,60 dibagi 5 kali 5 min 1. 5 dikali 4, 20. Ketemulah 208 sama dengan yang tadi. Simpangan bakunya akar dari 208, 14,22. Itu cara lain, cara ringkas yang kita bisa gunakan untuk menghitung varians dan simpangan baku. Ada juga cara menghitung data simpangan baku dan varians jika data kita adalah distribusi frekuensi, tetapi ini untuk diketahui saja, jadi tidak kita akan praktekkan. Ini misalnya
nilai ujiannya, artinya adalah nilai interval, kemudian frekuensinya berapa, kemudian nilai tengahnya berapa, kemudian nilai tengah ini dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan, dan kemudian dikali frekuensinya. Nah, ini rumusnya, caranya. Kira-kira begitu, saya singkat saja, dan terima kasih. Semoga bisa memahami makna dari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Kita akan praktek dengan file berikutnya di Excel supaya memudahkan kita untuk memahami bagaimana cara memperoleh simpangan baku dan varian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.